Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua materi tentang dari SQL database, yaitu ada constraint, view, sequence, index, dan sinonim. Baiklah, kita langsung saja yang pertama ke constraint. Baiklah, yang pertama kita di sini harus connect dulu ke database kita dan connect ke user HR yang pernah kita buat dulu. Yang pertama langsung aja ke constraint. Constraint berfungsi mencegah penghapusan tabel jika ada dependencies dari tabel lain. Constraint memperlakukan aturan setiap data dari setiap kali baris dimasukkan, diperbarui, atau dihapus dari tabel. Ada dua tingkatan dari constraint yaitu ada pada tingkat kolom dan tingkat tabel. Constraint memiliki 5 jenis, yaitu not null constraint, unique constraint, primary key constraint, foreign key constraint, dan check constraint. Baiklah, kita akan membuat constraint pada tingkat kolom dengan cara create table clients, client number 4, constraint pada kliennya sebagai primary key, first name, varchar, last name, varchar. Di sini constraint-nya yang kita gunakan adalah primary key, dan yang akan jadi constraint adalah yang jadi primary key-nya adalah kolom client number. Kita enter. Oh maaf, ini tabelnya sudah ada, kita drop dulu, kita buat lagi. Nah, table created. Lalu pada tingkat table dengan cara, lalu yang kedua ada constraint tingkat table dengan cara create table client, constraint number 6, not null, first name, varchar, font, varchar email, not null, constraint client, font, number email, unique, email, dan font. Di sini kita menggunakan constraint not null pada email, constraint not null, dan constraint unique. Pembuatan constraintnya dibuat pada akhir dari sintak create table ini, atau pada urutan di akhirnya. Kita create. Lalu yang kedua ada view. View sama seperti table, dia adalah sebuah objek dari database, tetapi view tidak tabel asli. Mereka adalah representasi logika dari tabel yang ada atau view yang lain. View tidak memiliki data sendiri, mereka berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat atau dirubah. Tabel di mana view didasarkan disebut base table. Query view adalah pernyataan select di dalam kamus data. Sini saya akan membuat sebuah view, create view employees as elect employees, first name, last name, email from employees. View created. Jika sudah terbuat, lalu kita akan memanggil view yang sudah kita buat tadi dengan cara select bintang from view employees. Nah, akan muncul semua data-data first name, last name, email dari tabel employees, di mana ID-nya antara 100 sampai 124. Ada 25 baris. Kenapa kita menggunakan view? View dapat membatasi akses ke data tabel dasar, karena view dapat menampilkan kolom yang dipilih dari tabel. View dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas dari eksekusi query berdasarkan pernyataan select yang rumit. Misalnya, pembuat view dapat membuat pernyataan gabungan yang mengambil data dari beberapa tabel. Pengguna view tidak melihat code yang mendasarinya atau cara membuatnya. Pengguna melalui view dapat berinteraksi dengan database dengan query sederhana. View dapat digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel, memberikan kemandirian data bagi pengguna. Pengguna dapat melihat data yang sama dengan berbagai cara. View memberi kelompok pengguna akses ke data sesuai dengan izin atau kriteria khusus mereka. Lalu yang ketiga ada sequence. Sequence adalah objek yang dapat dibagikan dan digunakan untuk secara otomatis menghasilkan angka yang unik. Karena ini adalah objek yang dapat dibagikan, banyak pengguna yang akan dapat mengaksesnya. Biasanya urut sequence digunakan untuk membuat nilai kunci utama. Seperti yang Anda tahu, kunci utama harus unik untuk setiap baris atau primary key-nya. Sequence dihasilkan dan ditambahkan atau dikurangi oleh Oracle internal. Objek ini menghemat waktu bagi Anda karena mengurangi jumlah kode yang perlu Anda tulis. Nomor sequence dapat disimpan dan dihasilkan secara independen dari tabel. Oleh karena itu, sequence yang sama dapat digunakan untuk beberapa tabel. Kita akan membuat sebuah sequence dengan cara create sequence, runner ID sequence, increment by 1, start with 1, max value 50.000, no chase, no cycle. Sequence ini dibuat untuk misalnya ada sebuah pelari maraton, yaitu menggunakan increment dimulai dari 1 dan akan naik satu tingkat.
Jika kita menggunakannya dalam situasi lain seperti akan membuat ID departemen, ID karyawan, kita akan dapat membuat start with-nya ini bisa dengan angka yang berbeda. Setelah kita misalnya dimulai dari 10, lalu increment-nya dinaikkan step 2. Jadi ID-nya itu akan terbuat dari yang awalnya 10, lalu 12, selanjutnya 14, selanjutnya 16 dan seterusnya. Kalau yang ini kita akan mulai dari 1 ditambah 1 lagi jadi 2, selanjutnya 3, selanjutnya 4, selanjutnya 5 dan seterusnya. Nah, pada contoh ini kan contoh lomba lari maraton, kemungkinan pelarinya ada lebih dari 20 sampai 30 ribu orang. Maka kita akan membuat di sini nilai maksimalnya 50 ribu atau batasan akhirnya. Sementara no chase ini mencegah nilai dalam urutannya agar tidak di-cache dalam memori, yang jika terjadi kegagalan sistem mencegah angka-angka yang dialokasikan sebelumnya dan disimpan dalam memori agar tidak hilang. Sedangkan no cycle ini mencegah penomoran dimulai kembali lagi pada nomor 1 jika angka maksimalnya 50.000 telah tercapai. Jika angka 50 tercapai, maka fungsi no cycle ini akan membuat angkanya tidak akan mengulang lagi dari 1. Lalu kita enter. Nah, sequence created. Lalu selanjutnya ada index. Index Oracle Server adalah objek skema yang dapat mempercepat atau pengambilan baris dengan menggunakan pointer. Indeks dapat dibuat secara eksplisit atau otomatis. Jika Anda tidak memiliki indeks pada kolom yang Anda pilih, maka pemindaian tabel penuh terjadi. Indeks menyediakan akses langsung dan cepat ke baris dalam tabel. Tujuannya adalah untuk mengurangi kebutuhan disk input-output dengan menggunakan jalur yang diindeks untuk mencari data dengan cepat. Indeks ada dua tipe, yaitu ada unique index dan non-unique index. Query-nya seperti ini: select distinct ic.indexName, ic.columnName, ic.columnPosition, id unique from user index id from user index column, ic where id table name sama dengan ic table name, dan ic table name sama dengan employees. Enter. Nah, di sini akan menampil semuanya data-data yang memiliki indeks. Dia akan menampilkan setiap tabel yang memiliki indeks, baik itu indeks unik maupun indeks non-unik. Lalu selanjutnya ada sinonim. Sinonim dalam SQL sama adalah kata atau ungkapan yang merupakan sebagai kata pengganti yang diterima oleh kata lain. Sinonim digunakan untuk menyederhanakan akses ke objek dengan membuat nama lain untuk objek. Sinonim dapat membuat merujuk ke tabel yang dimiliki oleh pengguna lain lebih mudah dan mempersingkat nama objek yang panjang. Membuat sinonim menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi syarat nama objek dengan skema dan memberikan Anda nama alternatif untuk tabel, tampilan, urutan, prosedur, atau objek lainnya. Metode ini dapat sangat berguna dengan nama objek yang panjang seperti objek view. Administrator basis data dapat membuat sinonim publik yang dapat diakses oleh semua pengguna dan secara khusus dapat memberikan hak istimewa kepada setiap pengguna, dan pengguna tersebut dapat membuat sinonim publiknya. Sintaksnya seperti ini: create synonym for any copy employees. Kita enter. Nah, synonym created. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.